Sebuah kecelakaan? Aku kembali ke masa lalu. Menemukan kekasihku yang menggenggam nyawa dengan tangan peraknya. Yang tewas di tempat pernikahan karena tembakan. Aku berulang kali mencegahnya melakukan kejahatan. Kemudian pisaunya menempel di leherku. Aku berteriak. Jangan gegabah. Aku suamimu. Liu Qinghan menjatuhkan pisau tajam di tangannya ke tanah. Kekasihku meninggal. Karena melarikan diri dengan menggenggam 16 nyawa. Di tengah jalan ditembak mati oleh polisi. Hari itu, seharusnya hari aku melamarnya. Aku menutupi seluruh ruangan dengan mawar merah. Menyiapkan anggur merah. Makan malam. Suasananya sangat bagus. Dia begitu gugup hingga tidak tahu harus menempatkan tangan dan kakinya di mana. Aku berlutut dengan satu kaki. Liu Qinghan. Menikahlah denganku. Dia sambil menangis. Sambil memelukku dengan suara pelan. Berkata, mengapa baru bertemu denganku selarut ini? Aku pikir dia terlalu terharu. Baru saja ingin menghibur beberapa kalimat beberapa polisi. Tiba-tiba mendobrak pintu. Dan kekasihku yang selama ini lembut dan penakut. Bahkan ayam pun tidak berani dibunuh. Seperti sulap. Menghunus pedang panjang dan menempelkannya di leherku. Tatapan matanya dingin. Siapapun yang berani mendekat selangkah, dia pasti mati. Begitulah. Dia membawaku melarikan diri. Juga mencuri sebuah mobil. Melaju dengan gila. Tingkat profesionalismenya sebanding dengan 007. Tepat ketika aku berpikir, dia akan membawaku melarikan diri dari kejaran hukum. Dia berhenti di tepi pantai tempat kami bertemu dan berbisik di telingaku. Terakhir melihatku, tanpa ragu mendorongku menjauh dan suara tembakan terdengar. Sebutir peluru tepat mengenai jantungnya. Kemudian dari mulut polisi yang menangani kasus, diketahui bahwa Liu Qinghan adalah seorang pembunuh psikopat. Di bawah pisaunya, termasuk tetapi tidak terbatas pada tetangganya. Wali kelasnya di sekolah menengah dan penyelia perusahaan tempat Liu Qinghan bekerja paruh waktu. Dan aku adalah satu-satunya yang masih hidup yang memiliki hubungan dekat dengannya. Kisahnya dibuat-buat oleh media mandiri menjadi berbagai kisah yang membuat penasaran. Tersebar di seluruh negeri. Semua orang berkata, hidupku baik. Bahwa aku bisa lolos dari iblis wanita tidak manusiawi bernama Liu Qinghan. Tapi aku tidak bisa melupakan. Saat bersama, tawanya polos. Melihat anak-anak yang dianiaya di TV. Dia akan menangis tak terkendali. Dia tidak merasa aman. Bahkan dalam tidurnya dia memeluk erat. Takut aku akan meninggalkannya. Sesekali merasa sedih. Dan saat perpisahan, dengan hati seperti akan mati, dia berbisik di telingaku, maaf, aku mencintaimu. Apakah dia benar-benar iblis? Tapi kemanapun aku pergi, orang-orang menunjuk dan membicarakanku. Aku tidak lagi berminat untuk bekerja. Jadi aku harus menjual perusahaan dan pulang untuk beristirahat. Aku mulai linglung. Tidak bisa tidur sepanjang malam. Mengalami kerontokan rambut intermiten. Harus makan segenggam obat setiap hari agar bisa tidur. Lucunya, setiap kali aku menutup mata, aku melihat banyak sekali Liu Qinghan mengelilingiku. Bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Ada Liu Qinghan kecil yang baru belajar berjalan. Ada Liu Qinghan yang membawa tas sekolah. Ada Liu Qinghan yang mengenakan gaun pengantin. Mereka semua menatapku dan diam-diam menangis. Aku berteriak pada mereka dengan putus asa. Beraninya kau menangis? Mengapa melakukan ini? Kau menghancurkan begitu banyak keluarga tak berdosa. Kau menghancurkanku? Tahukah kau betapa sakitnya aku? Air mata berwarna darah mengalir dari mata Liu Qinghan. Maaf. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Omong kosong, tidak ada pilihan lain. Apakah orang-orang itu meletakkan leher mereka di atas pisaumu dan membiarkanmu membunuh mereka? Karena marah.
Aku maju dan menarik dengan keras Liu Qing yang paling dekat denganku. Dengan dingin ingin membangunkannya. Tiba-tiba dunia berputar. Aku kehilangan kesadaran. Tuan Gu. Ini daftar karyawan baru. Sekretaris dengan hormat menyerahkan daftar itu ke tanganku. Lalu aku melihat resume yang ditempatkan paling atas. Di foto itu ada senyum malu-malu Liu Qinghan. Aku yang biasanya baik hati, sangat marah. Langsung melemparkan daftar itu ke wajah sekretaris. Apa yang kalian lakukan? Sekarang sembarang kucing dan anjing bisa masuk ke perusahaan kita? Keluar. Berita tentang ketidakpuasan bos terhadap perekrutan karyawan baru menyebar ke seluruh perusahaan. Para pemimpin setiap departemen merasa terancam. Merevisi resume setiap karyawan baru semalaman. Dan meningkatkan standar perekrutan. Akhirnya menyingkirkan sejumlah pencari kerja dengan gelar sarjana paruh waktu baru bisa dihentikan. Aku menghela nafas. Liu Qinghan. Apakah dengan begini aku tidak akan bertemu denganmu lagi? Ya. Aku melakukan perjalanan waktu. Kembali ke tahun ketika aku dan Liu Qinghan bertemu. Saat itu Liu Qinghan masuk ke departemen penjualan perusahaan kami. Sebenarnya dia tidak pernah kuliah. Tidak memenuhi persyaratan penerimaan. Tapi dia muda dan bersedia untuk maju. Penampilannya juga terlalu bagus. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang yatim piatu. Yang mulai bekerja sejak usia 17 tahun. Dia telah melakukan banyak pekerjaan dalam beberapa tahun terakhir dan selalu bertanggung jawab. Juga di universitas bisnis. Ketulusannya menyentuh semua penguji. Dan juga menyentuhku. Dia mendapat kesempatan magang di perusahaan kami. Sejak itu berjalan di perusahaan. Yang paling larut adalah, dia juga memanfaatkan setiap kesempatan untuk meminta nasihat dari karyawan lama. Beberapa kali. Aku bertemu dengannya di lift selalu dengan roti kukus di mulutnya. Memegang buku-buku profesional dan belajar dengan rakus. Begitu, masa percobaan berakhir. Dia dengan prestasi 3 besar dalam kinerja penjualan departemen. Berhasil tinggal di perusahaan kami. Kemudian, aku jatuh cinta padanya. Jika bukan karena hal-hal sepele lainnya yang membunuh kepala bagian, dia akan mencicipi mayat di tangki semen. Cukup menyenangkan bahwa itu tidak ditemukan selama beberapa tahun. Tidak. Bahkan jika dia tidak membunuh supervisor. Sebelum ini, dia juga membunuh tetangganya, guru, dan banyak orang lainnya. Maafkan keegoisanku, aku ingin mengulanginya sekali lagi. Aku hanya ingin menyelamatkan diriku sendiri. Aku ingin melaporkannya atas pembunuhan dan perampokan sekarang. Dan mengirimnya masuk dengan tanganku sendiri. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Dan aku tidak punya bukti. Aku hanya bisa mencegah Liu Qinghan memasuki perusahaan. Maka aku dan dia tidak akan memiliki hubungan karma buruk. Dan juga menyelamatkan nyawa supervisor. Aku benar-benar tidak bisa mengurus yang lain. Dan aku juga tidak punya kemampuan untuk mengurusnya, lebih baik saling melupakan di dunia ini. Mungkin itu adalah akhir terbaik untukku dan Liu Qinghan. Tapi surga tidak mengabulkan keinginan manusia. Malam itu, dia melihat Liu Qinghan berpura-pura. Dia berjualan kaos di pasar malam di Pedestrian Street, Nona. Ini sangat cocok untukmu. Tidak mau mencobanya? Merek besar. Di sini hanya 25 yuan per potong, 25 yuan. Anda tidak akan rugi. Anda tidak akan tertipu. Benar-benar tidak mau membeli 2 potong? Penampilan murni dan suara manis Liu Qinghan memang menarik beberapa orang. Tapi sebelum bisnis bisa dilakukan, tiba-tiba muncul beberapa preman berambut kuning. Menarik Liu Qinghan. Mengatakan beberapa hal yang tidak pantas. Hanya 25 yuan per potong. Pergi bermain dengan kami. Aku akan memborong semuanya untukmu. Tidak mau? Anda punya bisnis untuk dilakukan? Hei. Semuanya jangan mendekat. Tempat ini tidak berbisnis lagi. Para preman berteriak beberapa kali. Kios kecil yang baru saja mulai membaik. Langsung menjadi dingin. Tidak ada yang mau membuat masalah. Tidak ada yang berani mendekat lagi.
Melihat Liu Qinghan diseret oleh beberapa preman. Matanya memerah karena cemas. Aku tidak tahan dan langsung menghampirinya. Ngapain tarik-tarik? Kamu siapa? Cari masalah? Mau berkelahi? Oke. Aku temani. Melihatku menyingsingkan lengan baju dan menunjukkan ototku yang kekar. Beberapa berandalan mengumpat beberapa kali lalu kabur. Saat aku sadar kembali, Liu Qinghan sudah berdiri di depanku dengan wajah memerah. Terima kasih, Tuan Gu. Aku sangat menyesal. Bukankah sudah kubilang? Tidak akan bertemu dengannya lagi? Sekarang ini apa? Aku hanya bisa mengangguk dengan wajah dingin. Menjejalkan segepok uang kepadanya. Juga membawanya pergi. Kaos itu biarlah membantunya. Hanya kali ini. Setelah ini kita kembali ke jalan masing-masing. Jalan kita berbeda. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertemu. Namun aku tidak menyangka tamparan itu datang begitu cepat. Baru 1 malam, aku sudah melihat Liu Qinghan lagi. Dia dengan bersemangat menghentikanku di perusahaan untuk bertanya. Tuan Gu, bukankah Anda bilang jika saya membuat analisis preferensi kelompok konsumen transportasi umum di kota ini, Anda akan memberi saya kesempatan untuk mencoba di perusahaan? Aku memang mengatakannya. Sebelum aku melakukan perjalanan dari masa depan. Mata indah Liu Qinghan dipenuhi dengan pembuluh darah merah. Namun berkilau. Dari tebalnya setumpuk data yang dipegangnya. Jelas dia begadang semalaman untuk membuatnya. Mungkin karena di depan umum. Aku tidak bisa mengingkari perkataanku. Mungkin karena aku tidak tega mengatakan tidak pada mata besar Liu Qinghan yang penuh harapan. Singkatnya, Liu Qinghan tetap masuk kerja. Namun untuk menghindari supervisor bisnis yang mati di tangannya di kehidupan sebelumnya dan dia berhubungan. Aku menempatkannya sebagai layanan pelanggan. Dan secara khusus menempatkannya di tempat kerja di luar kantorku. Untuk mengawasinya. Liu Qinghan sangat miskin. Sebelum datang ke perusahaan kita di kehidupan sebelumnya. Dia bekerja serabutan di mana-mana. Berjualan di pinggir jalan di malam hari. Hingga akhirnya diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan kami. Situasi ekonomi mulai membaik. Menurutku, psikopat pembunuhannya adalah satu hal. Kehidupan yang terlalu miskin. Juga memicu kekuatannya. Apalagi berjualan di pinggir jalan. Dia akan berhubungan dengan lebih banyak orang. Jika terjadi perselisihan, mungkin akan memicu konsekuensi buruk. Mungkin saja. Setelah dipikir-pikir, saya meminta sekretaris untuk berbicara dengan Liu Qinghan. Agar dia fokus bekerja di perusahaan. Jangan sibuk dengan pekerjaan sampingan lain. Perusahaan akan mensubsidi dia 1.000 yuan setiap bulan. Ditambah gaji dan subsidi akomodasi 1.500 yuan. Selama Liu Qinghan tidak berpikir macam-macam. Dia akan hidup dengan baik di kota ini. Sebenarnya perusahaan kami memiliki asrama karyawan. Tetapi situasi Liu Qinghan jelas tidak cocok untuk tinggal dengan orang lain. Jadi subsidi akomodasi juga merupakan persetujuan khusus dari saya untuknya. Untuk sementara waktu rumor menyebar lagi. Semua orang mengatakan apakah saya tertarik pada karyawan baru ini? Liu Qinghan memang membunuh orang. Tetapi dia bukan tipe orang yang pandai menggali intrik. Gadis itu beberapa kali ragu-ragu di depan pintu kantor saya. Bertemu saya tetapi tergagap. Tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya tahu dia ingin berterima kasih. Saya hanya bisa mengambil inisiatif untuk melanjutkan pembicaraan. Berkata beberapa basa-basi dengan sikap dingin. Memintanya untuk bekerja dengan baik. Jangan terlalu banyak berpikir. Dan menyuruhnya pergi. Karena hubungan masa lalu. Saya telah melakukan yang terbaik. Saya benar-benar tidak ingin berhubungan dengannya lagi. Dia seperti kehidupan sebelumnya. Liu Qinghan. Datang ke perusahaan paling awal dan pulang paling akhir setiap hari. Kepuasan pelanggan yang dia tangani adalah yang tertinggi. Mendapatkan 0 pengaduan. Tidak hanya menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
Dia juga belajar menggambar sendiri. Dia bilang dia tidak ingin makan gaji buta. Dia ingin belajar teknologi. Berjaga-jaga. Kemandiriannya menarik perhatian banyak orang di ruang berjaga-jaga. Saya melihat selalu ada sekelompok karyawan pria yang mengelilingi mejanya untuk membantunya melakukan ini dan itu. Bahkan kepala departemen bisnis dari departemen yang berbeda telah datang mencarinya beberapa kali. Aku dengan marah mengayunkan tinjuku ke dinding. Seharusnya aku sudah menduga itu Liu Qinghan. Penampilannya seperti bunga kecil yang putih. Tapi karakternya kuat dan teguh. Jika aku tidak tahu sifatnya yang kejam, tidak ada pria yang bisa menolaknya. Dia seperti diriku di masa lalu. Dengan wajah gelap, aku memanggil kepala personalia. Dan langsung menambahkan aturan manajemen perusahaan. Siapapun tidak diizinkan untuk berlama-lama di dekat tempat kerja buatan. Melakukan hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan mereka. Pelanggar akan didenda 500 yuan dan akan dipecat jika mengulangi pelanggaran. Jangan salah paham. Aku tidak cemburu. Aku melindungi karyawan pria di perusahaan kita. Mereka tidak tahu. Dan mendekati Liu Qinghan. Bagaimana jika mereka membuatnya marah? Dan menyebabkan masalah besar? Sayangnya, usahaku tidak bisa menghentikan. Semangat yang membara. Antusiasme para pemuda. Tidak lama kemudian, aku menerima laporan anonim yang mengatakan Liu Qinghan memiliki hubungan ambigu dengan banyak pemuda di perusahaan. Mempengaruhi citra perusahaan. Surat itu juga melampirkan foto sebagai bukti. Itu adalah foto Liu Qinghan dan beberapa pemuda yang makan di kantor. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi itu membuatku sangat marah. Aku membatalkan makan siang dengan klien dan dengan marah kembali ke perusahaan. Benar saja, aku melihat mereka berkerumun di tempat kerja Liu Qinghan. Daging babi yang direbus yang sering dibuat ibuku untuk Liu Qinghan sangat harum. Liu Qinghan. Aku membawakanmu iga asam manis. Kamu terlalu kurus. Kamu harus makan lebih banyak. Aku berjalan dengan ekspresi kosong. Dengan dingin, Liu Qinghan ikut aku. Begitu dia menutup pintu, aku langsung memarahinya habis-habisan. Kenapa tidak makan di kafetaria? Apakah perusahaan tidak memberimu subsidi makan? Jika kamu tidak suka makanan di kafetaria, subsidi makan sudah cukup. Kamu pergi ke restoran cepat saji di pinggir jalan. Kamu membawa 2 roti setiap hari. Dan memakannya dengan air. Itu dibuat untuk siapa? Atau apakah Anda menikmati perasaan dikejar dan dipuja oleh rekan kerja pria yang merekrut Anda? Anda dipekerjakan untuk bekerja. Bukan untuk memainkan trik kecil ini. Jika Anda tidak bisa bekerja, pergilah. Serangkaian pertanyaan membuat Liu Qinghan bingung. Dia membelalakan matanya, penuh dengan ketidakpercayaan. Tetapi ketika saya berteriak, "Pergi," dari mulutku, dia jelas gemetar. Bukan seperti itu. Tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan, saya melemparkan surat pengaduan itu kepadanya. Lihat sendiri, Liu Qinghan. Melihat isi surat itu, wajahnya langsung pucat pasi. Matanya dipenuhi air mata. Melihatnya begitu sedih, hatiku juga terasa sesak. Menembus. Selama ini saya merasa bimbang. Di satu sisi memperingatkan diri sendiri bahwa dia adalah iblis wanita yang tidak ragu membunuh. Berharap dia segera meninggalkan perusahaan. Di sisi lain, saya memiliki perasaan yang berbeda padanya. Tidak bisa mengabaikannya. Saya sering berdiri di dekat jendela untuk melihatnya. Dan melihat untuk waktu yang lama. Bercermin pada diri sendiri. Apakah itu benar-benar hanya untuk mengawasinya? Aku mengambil selembar tisu dan memberikannya kepadanya. Baru saja akan menebalkan muka untuk mengucapkan beberapa kata penghiburan. Liu Qinghan menutupi wajahnya dan bergegas keluar. Secara naluriah aku ingin mengejarnya. Tapi setelah kupikir-pikir, orang-orang yang dibunuhnya dengan kejam di kehidupan sebelumnya, aku tetap menghentikan langkahku. Sore itu, aku tidak bisa fokus bekerja. Terus menatap jendela dengan kosong.
Presiden Gu, Presiden Gu. Sekretaris memanggilku tentang sesuatu. Saya pikir saya harus memberitahu Anda. Di mata sekretaris, Liu Qinghan adalah gadis yang sangat baik. Seorang gadis berusia 20 tahunan. Siapa yang tidak suka cantik? Siapa yang tidak memiliki kesombongan? Meskipun Liu Qinghan tidak memiliki ayah atau ibu, tetapi dengan gaji dan tunjangan, hari-hari juga berlalu dengan baik. Namun, dia bersikeras berjualan makanan termurah setelah bekerja. Tinggal di ruang bawah tanah yang paling buruk. Menabung uang untuk disumbangkan kepada anak-anak di daerah pegunungan yang miskin. Dan secara teratur menjadi sukarelawan di panti asuhan. Liu Qinghan tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Beberapa waktu lalu, sebuah lembaga yang dibantu oleh Liu Qinghan datang ke perusahaan untuk memberikan spanduk penghargaan. Baru saat itulah semua orang tahu. Liu Qinghan memohon kepada semua orang untuk tidak membicarakannya. Perhatian rekan-rekan kerja pada Liu Qinghan. Semata-mata karena kasihan. Dia ingin gadis malang ini bisa hidup lebih baik. Tidak ada hubungannya dengan perasaan cinta antara pria dan wanita. Sekretaris itu mengoceh banyak hal. Membuatku sangat terkejut. Liu Qinghan. Bukankah dia seorang pembunuh? Melakukan hal-hal ini untuk menebus dosa. Agar hatinya merasa lebih baik sebelum menemuiku. Sekretaris yang terpaku di tempat mengira telah menebak isi hatiku. Dan mulai menggoda saya, Gu Zong. Sekarang anak laki-laki kecil di taman kanak-kanak membujuk anak perempuan untuk bahagia. Tahu harus memberikan permen lollipop. Kamu begitu galak. Benar-benar tidak laku di pasaran. Banyak pemuda di perusahaan yang menyukai Liu Qinghan. Banyak. Gu Zong, Anda harus berjuang. Tiba-tiba aku merasa pikiranku sangat kacau. Sebenarnya orang seperti apa Liu Qinghan itu? Di kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, aku tidak bisa memahaminya. Aku berjalan keluar. Sekarang aku sangat ingin bertemu dengannya. Sekarang aku juga tidak tahu harus berkata apa saat bertemu dengannya. Liu Qinghan tidak ada di tempat kerjanya. Sekretaris yang mengejar keluar tersenyum dengan ekspresi ambigu. Sekarang tahu cemas, kan? Liu Qinghan dipanggil keluar oleh Supervisor Zhao. Pupil mataku langsung mengecil. Supervisor Zhao adalah supervisor departemen bisnis yang dibunuh Liu Qinghan di kehidupan sebelumnya. Aku mengendarai mobil dengan sangat cepat. Sama sekali tidak tahu berapa banyak lampu merah yang aku terobos. Ponsel Liu Qinghan dan Supervisor Zhao dimatikan. Aku tidak mengerti mengapa mereka masih memiliki hubungan. Jelas aku sudah memindahkan Liu Qinghan dari posisi sebelumnya. Aku terus-menerus mengatakan pada diri sendiri. Mereka hanya rekan kerja biasa. Sekarang tidak berada di departemen yang sama. Tidak mungkin ada kontradiksi. Liu Qinghan tidak akan melakukan hal-hal yang keterlaluan lagi. Telepon tidak diangkat. Mungkin karena baterainya habis. Liu Qinghan juga memberitahuku. Jangan pergi, jangan pergi. Aku mungkin akan terseret ke jurang yang tak terlihat. Itu Liu Qinghan. Aku menyalahkannya, membencinya. Mungkin dia masih Liu Qinghan yang tidak bisa kulepaskan. Pintu villa manajer Zhao di pinggiran kota sedikit terbuka. Dan aku melihat pakaian berserakan di lantai. Jika biasanya aku pasti akan tertawa. Manajer Zhao ini terlalu terburu-buru. Sekarang aku tidak bisa tertawa. Urat-urat biru di dahiku menonjol. Karena aku melihat Liu Qinghan. Jaket kerja yang dia pakai sore itu tergeletak di lantai yang dingin. Tidak mungkin. Liu Qinghan bukan gadis sembarangan.
Dia tidak mungkin melakukan ini, nafasku menjadi cepat, berjalan cepat di sepanjang lorong. Tiba-tiba, jeritan mengerikan seorang pria datang dari sebuah kamar di lantai atas. Bibirnya sedikit melengkung ke atas, melihat sekeliling. Seolah-olah mendengar sesuatu yang lucu. Tapi aku sudah dihancurkan oleh mereka. Baru saat itulah aku menyadari. Dinding ruangan ini penuh dengan foto Liu Qinghan. Liu Qinghan di foto itu jelas jauh lebih muda dari sekarang. Dengan wajah yang masih cabi, rapuh, tak berdaya, ketakutan hingga mati rasa. Semuanya adalah foto dirinya yang sedang disiksa. Maaf. Aku juga ingin menjadi orang baik. Liu Qinghan tersenyum menyedihkan padaku sambil menangis. Ekspresi itu sangat mirip dengan saat dia pergi menuju kematian di kehidupan sebelumnya. Menyadari apa yang ingin dia lakukan. Mataku hampir pecah karena amarah. Jangan sedetik pun lagi. Dia menebas leher manajer Zhao dengan pisau. Dan dengan cepat menusukkan pisau itu ke perutnya sendiri. Dalam sekejap, darah mengalir deras. Cairan merah menyembur dari luka. Sejauh mata memandang. Penuh dengan warna merah cerah. Aku gila. Aku menerjang ke depan seperti orang gila. Memeluk Liu Qinghan yang seluruh tubuhnya lemas. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menggenggam tanganku. Maaf. Gu Feng. Aku mengecewakan niat baikmu. Aku benar-benar ingin bekerja dengan baik, wajahku basah. Tidak jelas apakah itu darah atau air mata. Aku meraung dengan sangat sedih. Liu Qinghan. Dia meninggalkanku sekali lagi. Kali ini, dia meninggal di pelukanku. Dan pengumuman hasil investigasi polisi menunjukkan. Ini adalah kasus pembunuhan dendam yang tidak biasa, kerumitan masalah ini. Di luar imajinasi orang biasa. Beberapa tahun lalu, Liu Qinghan dibujuk oleh tetangganya dengan alasan memperkenalkan pekerjaan. Ditipu untuk menjadi budak di rumah manajer Zhao. Manajer Zhao sering memanggil teman-temannya. Memanggil sekelompok orang untuk melecehkan Liu Qinghan. Lalu Liu Qinghan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi setelah bekerja di perusahaan kita, dia bertemu lagi dengan manajer Zhao yang masih berniat jahat. Zhao, kepala departemen, benar-benar mengancam Liu Qinghan untuk patuh padanya. Atau dia akan mengirimkan fotonya ke perusahaan. Para pemimpin mencemarkan reputasinya. Membuatnya kehilangan pekerjaannya. Berganti pekerjaan pun tidak ada gunanya bagi Liu Qinghan. Karena dia terpojok dengan foto di tangannya. Liu Qinghan memilih untuk mati bersama Zhao, kepala departemen. Ternyata dia telah menderita begitu banyak. Setiap harinya dia menanggung siksaan. Tapi aku hanya ingin menjauhkan diri. Jika saja aku bisa menyadarinya lebih awal dan membantunya. Apakah semuanya akan berbeda? Aku mulai mengalami insomnia lagi. Tak berdaya. Aku hanya bisa mencari bantuan dari psikolog. Tuan Gu. Silakan tutup mata Anda. Betis Anda sudah sangat rileks. Paha Anda juga mulai rileks. Berkoordinasi dengan penekanan titik akupuntur. Pikiranku mulai kosong. Dalam keadaan linglung. Banyak sekali Liu Qinghan berukuran besar dan kecil sekali lagi berdiri di belakang rumah putih mengulurkan tangan ke arahku. Selamatkan aku. Kumohon selamatkan aku. Tiba-tiba, tubuh mereka tampak terbelah dan mengeluarkan banyak sekali luka. Darah mengalir deras. Dalam keadaan panik, aku meraih salah satu Liu Qinghan secara acak. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Saat aku membuka mata lagi, ternyata aku adalah seorang remaja berusia belasan tahun. Dengan pipi tembam, mengenakan seragam sekolah biru konyol. Untungnya, mata hitam berkilau. Ditambah hidung mancung. Membuatku terlihat lumayan tampan. Kukira aku pasti telah melakukan perjalanan waktu lagi. Kali ini aku kembali ke 10 tahun yang lalu. Masa SMA aku.
Liu Qinghan seumuran denganku. Sekarang dia seharusnya juga bersekolah di SMA. Belum dibujuk oleh orang jahat. Salah jalan. Semuanya belum terlambat. Dengan suasana hati yang baik, aku melempar-lempar bola basket di tanganku. Menatap alun-alun kecil yang bobrok dan taman kecil yang penuh dengan gulma. Berniat untuk pulang melewati sebuah gang kecil. Di dalam terdengar suara tawa riang. Lampu jalan redup. Seorang gadis urakan mendorong seorang gadis kurus yang jelas lebih pendek darinya. Dengan kata-kata kotor. Dasar pengemis kecil. Kak Fang. Bukankah sudah kubilang jangan pergi setelah sekolah? Kau berani kabur. Berani sekali kau. Aku akan memanggil Kak Fang dan yang lainnya. Akan ku telanjangi bajumu. Dan membuangnya ke selokan bau. Jangan panggil orang, aku akan memberimu uang. Gadis kurus itu memohon sambil gemetar tangannya mencari-cari di sakunya. Baru datang sudah bertemu anak nakal. Melakukan pemerasan dan perundungan. Tidak bisa dibiarkan. Tanpa ragu aku melangkah maju dan menyuruh berhenti. Kedua gadis itu terkejut melihatku. Gadis tinggi itu menegakkan tubuh. Dengan gugup bertanya. K.A. Kau mau apa? Saat SMA tinggiku 188 cm. Termasuk tinggi di antara teman-teman sekelas. Ditambah latihan rutin. Badanku juga kekar. Di gang gelap gulita ini. Cukup mengintimidasi kedua gadis itu. Aku berpura-pura mengayunkan tinju. Sengaja merendahkan suara. Tidak mau dipukul, cepat pergi. Gadis nakal itu tidak menunggu. Aku berkata. Kedua kalinya dia berbalik dan lari. Gadis kurus itu menundukkan kepala. Mengepalkan. Tinju. Tidak bergerak. Dia mengenakan seragam sekolah yang sudah pudar. Di ujung lengan baju ada tambalan besar yang jelas. Rambut pendeknya menutupi wajahnya agak berantakan. Terlihat seperti anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Tapi jujur dan penurut, apa menganggapku preman? Sampai ketakutan. Aku menyentuh hidungku. Berusaha menunjukkan senyum yang seharusnya dimiliki anak seusia ini. Mendekatinya. Adik kecil? Aku bukan orang jahat. Hari sudah larut. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Tinggal selangkah lagi dari dia. Gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menatapku tanpa ekspresi. Mata dingin itu, tak terduga dalamnya. Seperti genangan air mati. Tanpa sedikit pun cahaya. Aku tiba-tiba tersadar, wajah yang sangat familiar. Bukankah ini Liu Qinghan yang lebih kecil? Sial. Kita memang berjodoh. Begini saja sudah bertemu lagi. Tiba-tiba, aku didorongnya dengan keras. Campur tangan. Kemudian dia melesat keluar gang. Di bawah cahaya bulan. Aku melihat kilatan dingin di tangannya. Jika itu adalah pisau kecil yang diasah tajam. Untuk apa pisau itu? Apa yang akan terjadi jika aku tidak turun tangan tadi? Sudah jelas. Menurutku, gadis nakal itu pasti bukan pertama kalinya membuat masalah dengan Liu Qinghan. Perkelahian antara anak-anak memang ada. Tetapi apakah menggunakan pisau sudah terlalu berlebihan? Tapi lalu kenapa? Aku sudah menyesal sekali. Kali ini aku tidak akan melepaskannya. Belum sampai sejauh itu. Semuanya masih bisa diperbaiki. Benar kan? Aku tanpa sadar teringat pada Liu Qinghan kecil dalam mimpi. Dia berlumuran darah meminta tolong padaku. Juga kalimat aku juga ingin menjadi orang baik. Tidak ada orang yang terlahir untuk melakukan kejahatan. Selalu ada penyebabnya. Kali ini aku akan membantunya menyelesaikan perundungan di sekolah. Akan mengirim orang yang membujuknya ke penjara. Mencegah semua kejahatan sejak awal. Juga memberinya nilai-nilai yang benar. Pandangan hidup. Di usia 22 sudah mengendalikan perusahaan. Yang paling tidak aku kekurangan adalah tindakan. Keesokan harinya menjelang sore.
Aku menemukan Liu Qinghan dan seorang gadis lain di puncak gunung di Gunung Guizi. Saat ini mereka sedang membelakangiku. Gadis itu berdiri gemetar di tepi tebing dengan kemiringan hampir 90 derajat dan melihat ke bawah. Benarkah di sini? Jika kamu berani berbohong padaku, kamu akan mati. Di sana tidak ada pagar pembatas. Di depannya adalah jurang yang sangat dalam. Jika saja tidak hati-hati, tidak akan ada sisa tulang. Liu Qinghan di belakangnya tersenyum riang. Sedikit mendekat dalam suara manis. Dengan sedikit godaan yang tak terlukiskan. Mana berani aku berbohong padamu, Kak Fang. Tepat di sana, sedikit lagi ke depan, kamu akan melihatnya. Sambil berkata, dia perlahan mengulurkan kedua tangannya. Tepat ketika dia akan menyentuh bahu gadis itu. Aku tiba-tiba tidak berkata apa-apa. Berjalan mendekat. Menarik Liu Qinghan pergi, kamu sangat kuat. Berjalan cukup jauh. Liu Qinghan dengan marah melepaskan tanganku. Kamu siapa? Apakah kamu sakit? Apakah kamu tahu betapa sulitnya aku? Mungkin karena terlalu marah. Liu Qinghan tanpa sadar mengatakan tujuan sebenarnya. Tetapi dia memiliki kendali diri yang kuat. Menelan konten yang lebih penting di belakang. Dan menatapku dengan tajam. Aku menatapnya dengan sedikit lega. Dengan susah payah untuk apa? Kenapa tidak mengatakannya? Biarkan aku menebak. Saat piknik musim semi. Semua orang berpiknik di kaki gunung di Chenzi. Dengan susah payah kamu melakukan perundungan. Teman sekelasmu menipu datang ke tempat terpencil ini. Perlu dorongan yang sangat ringan. Dia akan jatuh berkeping-keping. Tanpa ada yang tahu. Wajah Liu Qinghan tiba-tiba menjadi gelap. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan? Aku tersenyum, apakah itu omong kosong? Kamu tahu di dalam hatimu. Liu Qinghan sedikit mengabaikanku. Berbalik dan pergi. Aku berteriak ke arah punggungnya. Tepat di sana. Aku bisa membantumu melewati. Menyakiti orang yang menyakitimu. Ada banyak cara. Dan yang kamu gunakan adalah yang terburuk untuk melukai musuh. 1000. Merugikan diri sendiri 800. Translate_text. Liu Qinghan yang sudah berjalan jauh berhenti sejenak. Dan tetap berlari. Tidak masalah. Kita masih punya banyak waktu. Kali ini aku pasti akan membawamu ke jalan yang benar. Dan menemukan Liu Qinghan lagi. Di rumah susun tua SMA 5 tempat dia berada. Setelah SMA 5 membangun asrama karyawan baru. Tempat ini dikosongkan. Biasanya tidak ada seorang pun yang datang. Saat ini hanya satu kamar di lantai 2 yang lampunya menyala. Di bawah cahaya redup. Kepala sekolah tua yang kurus kering berekspresi serius. Memarahi Liu Qinghan. Sekolah melihatmu sebagai yatim piatu. Membebaskan biaya sekolahmu. Biaya asrama. Kamu seharusnya berterima kasih. Dan belajar lebih giat lagi. Tetapi kamu tidak lulus semua mata pelajaran. Dan juga mencuri barang, Liu Qinghan. Jika kamu seperti ini, sekolah tidak bisa menahanmu lagi. Liu Qinghan menundukkan kepalanya. Rambut yang terjatuh menutupi sebagian besar wajahnya. Tidak bisa melihat ekspresinya dan tidak berbicara. Bagi anak sepertimu, belajar adalah satu-satunya jalan keluar. Kamu tidak boleh melakukan kesalahan. Saat sedang berbicara, kepala sekolah tua tiba-tiba meraih tangan Liu Qinghan dan menariknya ke dalam pelukannya. Liu Qinghan, kamu tahu aku selalu peduli padamu. Aku bersedia memberimu kesempatan. Jika bukan karena aku yang mengatasi segala kesulitan. Untuk mengajukan beasiswa untukmu. Kamu tidak akan bisa bersekolah sama sekali. Kilatan panas melintas di mata kepala sekolah tua yang keruh. Tetapi dia tidak memperhatikan Liu Qinghan yang patuh di pelukannya. Satu tangan diam-diam meraih pisau buah yang diletakkan di atas meja. Tepat pada saat genting itu. Aku bersama polisi mendobrak pintu dan masuk. Kepala sekolah tua ditahan oleh beberapa polisi. Dan masih tidak jujur.
Dia menegangkan lehernya dan berteriak, "Apa yang kalian lakukan?" Aku sedang berbicara dari hati ke hati dengan siswa. Seorang polisi tinggi kurus memandangnya dengan jijik. Menggoyangkan ponselnya. Memanfaatkan beasiswa untuk mengancam siswa. Semua terekam. Ada yang ingin dikatakan? Katakan di pengadilan. Polisi membawa kepala sekolah tua ke mobil polisi. Liu Qinghan menatap kosong seolah tidak percaya. Kepala sekolah tua yang selalu menindasnya. Diselesaikan dengan begitu mudah. Ketua saya melambai di depan mata Liu Qinghan. Tersenyum dan berkata, "Jangan bengong. Saya bilang saya bisa membantumu, kan? Tidak perlu cara ekstrim untuk menjerumuskan diri." Benar? Yang membuat saya terkejut adalah Liu Qinghan mendorong saya menjauh. Berlari sepanjang jalan. Menghilang dalam cahaya bulan. Saya tersenyum acuh tak acuh. Liu Qinghan kecil ini benar-benar waspada. Di hari-hari berikutnya, saya mulai sering muncul dalam kehidupan Liu Qinghan. Liu Qinghan adalah siswa asrama. Saya sering pergi ke kamar mereka. Suatu kali saya kebetulan melihat beberapa anak nakal mengunci Liu Qinghan. Di toilet, seluruh ember air pel mengepel tubuhnya. Membuatnya menggigil kedinginan. Saya menghadiahi anak-anak nakal itu. Masing-masing dengan tamparan keras. Lalu menahan mereka. Membiarkan Liu Qinghan mencuci lagi dengan air pel di tempat. Menyiramkan semua air kotor ke tubuh mereka. Saya memberitahunya. Ini namanya hari ini adalah hari ini. Dengan cara orang itu. Membalas perbuatan orang itu. Terkadang jangan menahan diri. Jika ditahan sampai akhirnya tidak tertahankan. Jika ada masalah dengan hati, itu benar-benar akan menjadi masalah besar. Di kelas Liu Qinghan, saya juga mengamuk pada anak-anak nakal itu. Mendengar saya mencari Liu Qinghan, mereka membanting meja dan menendang kaki. Tertawa dan memaki. Menunjuk Liu Qinghan dan memanggilnya pencuri, sampah, pengemis, semua kata-kata kotor. Tidak ada satupun kata yang baik. Kata-kata itu bahkan tidak bisa saya terima sebagai pria dewasa yang berpikiran matang. Apalagi seorang gadis yang sedang dalam masa pubertas. Liu Qinghan hanya berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihatku seolah berkata, "Saya ingin melihat trik apa yang bisa Anda lakukan." Tentu saja aku tidak mengecewakannya. Aku menendang gadis yang paling dekat denganku yang menunjuk dan berteriak pada Liu Qinghan. Dia adalah Fang Jie yang hampir didorong oleh Liu Qinghan dari tebing terakhir kali dan masih tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Kalau begitu gunakan dia untuk memberi pelajaran kepada yang lain. Aku tiba-tiba menyerang. Membuat semua orang tercengang. Fang Jie tidak bisa berdiri dengan tegak. Berlutut dengan satu lutut di tanah. Dia tersentak kesakitan. "Sial. Apa yang kamu lakukan?" Teman-teman sekelasmu yang lain di kelas juga bereaksi. Sibuk membantu. "Kamu siapa? Datang ke kelas kami untuk memukuli orang dan masih memukuli perempuan." "Iya. Apakah kamu tidak punya malu?" Aku melakukan kekerasan dengan kedua tangan. Berpura-pura seperti preman. Mendengus dingin. "Aku memukulmu karena aku tidak menyukaimu." "Kenapa? Tidak yakin? Silakan maju. Aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia." Saat aku berbicara, aku membuat beberapa gerakan petinju profesional di udara. Semua orang di kelas saling memandang. Di bawah paksaan kuatku. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Bahkan Fang Jie menggigit giginya, bangkit dan mundur. Dengarkan baik-baik. Jika ada yang berani menggertak Liu Qinghan lagi. Sambil berkata, aku maju 2 langkah. Menendang meja hingga berlubang besar. Aku, Gu Feng, tidak akan membiarkannya. Apakah mereka semua mendengar atau tidak? Apa yang mereka dengar? Jika aku tidak bisa mendengar, semua berteriak lebih keras. Pada akhirnya, anak-anak terlalu takut untuk buang angin karena ketakutan. Semua menundukkan kepala dan berkata bahwa mereka telah mendengarnya. Aku mengangguk puas. Ketika aku pergi, aku juga memberitahu Liu Qinghan di depan semua orang bahwa mulai sekarang,
Liu Qinghan berada di bawah perlindunganku. Siapapun yang berani mencari masalah dengannya, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Tidak lama kemudian, seluruh angkatan tahu bahwa Liu Qinghan memiliki kakak laki-laki yang tidak bisa diganggu. Suatu kali, aku bertemu dengan wali kelas Liu Qinghan. Dia adalah seorang bibi tua yang sangat arogan dan materialistis. Saat berbicara denganku, dia selalu menatapku dengan hidungnya. Dia bersikeras menyeretku ke kantor guru untuk diurus. Soal aku menendang meja hingga rusak. Kebetulan aku juga ingin mencarinya. Liu Qinghan selalu diganggu oleh teman-teman sekelasnya. Jika dikatakan dia sama sekali tidak tahu. Sama sekali tidak mungkin. Karena Liu Qinghan miskin. Pakaiannya jelek dan nilainya juga tidak bagus. Dia menerima begitu saja perilaku anak-anak nakal itu. Benar-benar tidak sayang nyawa. Apakah dia tahu bahwa pencapaian besar Liu Qinghan di masa depan juga ada andilnya sampai ke kantor administrasi? Aku bertanya langsung di depan kepala sekolah tentang teman sekelasnya yang menghina Liu Qinghan. Dia sebagai wali kelas, kenapa tidak menghentikan aku menegurnya? Kamu tidak bisa bersikap adil. Setiap siswa tidak punya etika guru. Tidak layak menjadi guru. Aku ingin menyeretnya ke Biro Pendidikan untuk meminta keadilan. Apa yang aku katakan masuk akal dan berdasarkan bukti. Tepat sasaran dan telak. Liu Qinghan. Wali kelas tidak bisa membela diri. Atas desakanku, bibi tua ini akhirnya meminta maaf kepada Liu Qinghan. Kenapa kamu begitu hebat? Liu Qinghan berkedip. Dengan hati-hati bertanya padaku. Sikapnya padaku. Dari awal yang hati-hati dan waspada hingga menerima. Kepercayaan. Emosinya juga membaik dengan mata telanjang. Tidak lagi seperti saat pertama kali bertemu, suram dan mati. Sekarang dia bisa tertawa. Bisa bercanda. Seluruh dirinya jauh lebih hidup. Aku dengan acuh tak acuh melambaikan tangan. Ini bukan apa-apa, aku bahkan tidak pernah kalah dalam negosiasi lintas negara. Liu Qinghan tersenyum menyipitkan mata. Dia pasti mengira aku sedang membual. Saat itu, ada cahaya dan angin di matanya. Kenapa kamu begitu baik padaku? Ribuan kata tidak bisa diucapkan. Aku mengusap-usap kepala Liu Qinghan. Liu Qinghan jangan terlalu memikirkannya. Belajar dengan giat. Kuliah bersamaku. Terakhir, aku berdoa dalam hati. Kemudian lanjutkan pernikahan kita yang belum selesai di kehidupan sebelumnya. Ujian akhir semester terakhir selesai. Aku pergi ke sekolah menengah nomor 5 untuk mencari Liu Qinghan. Kami berjanji. Jika dia bisa masuk 10 besar di kelas, aku akan mentraktirnya pizza. Selama ini aku sering meluangkan waktu untuk memberinya les. Aku menemukan bahwa sebenarnya dasar SMP Liu Qinghan cukup bagus. Tetapi mulai menurun drastis saat masuk SMA. Menurutku itu karena dia didekati oleh teman sekelas sebelumnya. Dan guru mengabaikannya sehingga dia tidak berniat belajar. Aku tidak mengikut progres guru dan mulai menjelaskan semuanya dari awal. Liu Qinghan pintar dan bekerja keras. Dia belajar dengan cepat. Segalanya berkembang ke arah yang baik. Bahkan jika dia tidak bisa masuk 10 besar. 15 besar juga tidak masalah. Saat aku berpikir seperti itu, seorang paman bungkuk menghentikanku. Apakah kamu teman sekelasku? Aku menatapnya dengan heran. Aku yakin aku tidak mengenal orang ini. Aku adalah ayah Liu Qinghan. Perawatanmu padanya? Dia sudah memberitahuku. Terima kasih banyak. Paman itu tersenyum sedikit canggung. Ingin menjabat tanganku. Melihat debu di tangannya. Dan menariknya kembali. Dengan citra petani jujur. Sangat meyakinkan. Tapi aku belum pernah mendengar bahwa Liu Qinghan punya keluarga. Merasakan tatapan curigaku. Paman itu menghela napas. Kehidupan di rumah tidak mudah. Teman sekelasku. Mari kita berjalan ke sana. Aku akan menceritakan kepadamu tentang masa kecil Liu Qinghan. Aku memang ingin tahu.
Masa lalu Liu Qinghan mengikuti paman itu ke sebuah gang kecil. Di mulut paman itu, Liu Qinghan. Karena dia merasa malu dengan kemiskinan keluarganya. Mencuri uang. Kabur. Ini jelas tidak sesuai dengan Liu Qinghan yang aku kenal. Saat aku ingin mengajukan pertanyaan, tiba-tiba, bagian belakang kepalaku terasa sakit yang hebat. Jatuh ke tanah. Dalam kesadaran yang kabur, aku mendengar beberapa pria terkekeh. Menculik anak tunggal keluargaku. Kali ini kita kaya. Liu Qinghan. Anak haram kecil itu akhirnya ada gunanya juga. Saat aku sadar kembali, seorang pria sedang menelepon orang tuaku. Memeras uang. 30 juta untuk nyawa putramu. Jangan khawatir. Aku hanya mencari uang. Setelah dapat uangnya, aku akan langsung melepaskannya. Setelah mendapat jawaban pasti dari orang tuaku, pria parubaya yang mengaku sebagai ayah Liu Qinghan, dengan bangga mencubit pipi Liu Qinghan. Gadisku memang hebat. Siang hari kau menghasilkan kepala. Malam hari tidak ada penolakan sama sekali. Sekelompok pria tertawa terbahak-bahak. Mereka jelas semua adalah komplotan. Aku memejamkan mata. Aku merasa seperti lelucon. Masih berpikir aku bisa menyelamatkan seorang pembunuh psikopat. Sekarang bahkan diriku sendiri akan ikut serta. Mereka tidak akan membiarkanku kembali hidup-hidup. Karena orang-orang ini tidak pernah menutupi wajah mereka di hadapanku. Saat malam tiba, Liu Qinghan membawakanku makanan. Dia sangat tenang, makanlah. Setelah makan, bersiaplah untuk pergi. Makan, 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 bagaimana bisa aku makan? Paru-paruku akan meledak karena marah. Dengan sepenuh hati memperlakukan seseorang dengan tulus. Sekarang terkikis oleh penderitaan keluargaku. Aku menendang mangkuk nasi hingga terbalik. Dengan penuh kebencian berkata, aku membencimu. Liu Qinghan juga tidak marah. Dia dengan sigap menyapu makanan ke tempat sampah. Bahkan tersenyum padaku. Lalu memalingkan wajahnya. Mulutnya seolah sedang mengatakan sesuatu kepadaku. Tapi aku tidak melihatnya dengan jelas. Kemudian dia tidak lagi menatapku. Malah makan dan minum dengan para penculik itu, aku sangat marah. Saat itu aku belum tahu. Ini adalah kata-kata terakhir Liu Qinghan kepadaku. Polisi menyelamatkanku. Saat keluar, mereka memberitahuku bahwa Liu Qinghan yang melaporkan ke polisi. Liu Qinghan memasukkan racun risin ke dalam makanan. Dia dan seluruh kelompok kriminal tewas. Kemudian, latar belakang keluarga Liu Qinghan terungkap. Dia dijual pada usia 5 tahun. Menderita penghinaan dan siksaan. Melarikan diri di tengah jalan. Diadopsi oleh panti asuhan selama beberapa tahun. Mulai bersekolah. Tapi karena aku ditangkap, dia menyelamatkanku. Dan kembali ke kelompok kriminal. Pada hari nilai ujian akhir semester keluar, aku menerima Liu Qing. Surat yang dikirimkan Han kepadaku sejak lama. Aku pernah berharap seseorang akan datang menyelamatkanku di atas awan keberuntungan berwarna-warni. Sekarang dia benar-benar datang. Terima kasih. Wu Feng. Aku juga ingin memulai dari awal. Kuliah bersamamu. Tapi aku tidak punya kesempatan lagi. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan menjadi gadis baik yang bersih. Betapa indahnya jika aku bertemu denganmu lagi. Liu Qinghan berada di peringkat kelas. Tapi dia tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Kali ini dia meninggal untuk menyelamatkanku. Dan juga membasmi semua penyakit sosial. Bagaimana mungkin dia bukan gadis yang baik? Bertanya pada diri sendiri. Jika aku mengalami luka-luka ini, aku mungkin hanya akan menjadi lebih buruk. Aku menangis hingga hati dan empeduku hancur. Rasa amis di tenggorokanku. Pandanganku mulai kabur. Liu Qinghan yang besar dan kecil sekali lagi mengelilingiku. Berputar semakin cepat dan cepat sampai. Aku tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Aku berteriak di dalam hati.
Ya Tuhan, kumohon berikan aku satu kesempatan lagi. Kirim aku ke sisi Liu Qinghan kecil yang belum pernah terluka. Biarkan aku kehilangan segalanya. Tidak apa-apa. Aku menarik napas dalam-dalam. Perlahan mengulurkan tanganku. Saat sebuah tangan kecil yang lembut meraih tanganku. Aku merasa seperti tertarik ke ruang lain. Xiao Feng ingin pergi bermain kemana? Sanya atau Yunnan? Hong Kong juga bagus. Kebetulan sekali untuk pergi ke Disney lagi. Kerutan di wajah berkurang banyak. Versi muda ayah dan ibu sedang memelukku dan berdiskusi tentang rencana liburan musim panas. Aku ingat liburan musim panas saat aku berusia 5 tahun. Orang tuaku mengajakku ke tempat-tempat ini. Hanya karena aku memilih semuanya. Sementara Liu Qinghan kecil yang berusia 5 tahun dijual oleh orang tua kandungnya. Karena tahun itu mereka akhirnya melahirkan seorang putra. Sejak saat itu dimulailah kehidupan yang penuh penderitaan baginya. Bagus sekali. Akhirnya aku tepat waktu. Aku melihat tanganku yang gemuk. Pendek dan gemuk. Sangat gembira. 2 hari kemudian, kami sekeluarga membawa 2 asisten ke desa kecil yang terbelakang ini. Ayahku melihat desa yang bobrok. Merasa tidak percaya. Kenapa kita harus datang ke sini? Apa yang bisa dimainkan di sini? Aku memutar mata. Bukankah dia menyalahkan anak itu? Dia mendengarkan semua yang dia tangisi. Namun sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Atas permintaanku yang kuat, orang tuaku membawaku ke pasar. Sebenarnya tidak ada yang menarik. Tapi aku menunjukkan minat yang besar dan melihat ke sana kemari. Menjelang malam, pasangan dengan anak menarik perhatianku. Seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun menangis dan memeluk kaki wanita itu. Kumohon jangan tinggalkan aku. Aku bisa melakukan apa saja. Aku bisa memberi makan adik. Aku bisa mencuci piring. Memasak nasi. Aku menarik perhatian orang-orang di sekitarku. Pria itu menendang gadis kecil itu dengan kejam. Tendang dia menjauh. Aku menyuruhmu pergi dengan paman, kamu harus pergi. Tidak patuh. Nona. Aku akan memukulmu sampai mati. Seorang pria berkepala cepak lainnya bergegas maju untuk membantu gadis kecil itu. Aduh. Orang tuamu ada urusan. Biarkan aku menjagamu beberapa hari. Kamu harus mendengarkan paman. Di desa miskin ini, keluarga mana yang tidak punya masalah? Melihat dia adalah seorang anak. Orang tua dan paman serta orang-orang di sekitarnya tidak lagi memperhatikan. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Gadis kecil itu ditendang oleh ayahnya ke tanah. Di musim panas dia berpakaian tipis. Lututnya robek sebagian besar. Berdarah. Namun dia masih berjuang dengan putus asa. Tidak membiarkan kepala cepak mendekat. Kamu bukan paman saya. Perkataan ini adalah penyelamat dari pedagang manusia. Siapa yang bisa menyelamatkan saya? Ekspresi kepala cepak berubah. Dengan cepat membungkam mulut gadis kecil itu. Sambil menyeretnya pergi. Bagaimana mungkin gadis kecil itu menjadi lawan pria dewasa? Tepat pada saat ini, saya bergegas maju. Memeluk tangan kepala cepak. Au menggigit kepala cepak dengan erat hingga kesakitan dan melepaskannya. Gadis kecil itu sangat marah. Mengulurkan tangan dan meraih saya. Kamu anak kecil sialan, lihat aku tidak membunuhmu. Lihat, kepala cepak baru saja akan memukul saya. Orang tua saya sudah bergegas dengan cemas. Apa yang ingin kamu lakukan? Coba saja sentuh dia. Orang tua gadis kecil itu juga takut masalahnya akan membesar. Memanggil kepala cepak. Jangan pedulikan saya. Cepat bawa anak itu pergi. Sayang sekali. Saya telah melakukan perjalanan melintasi waktu berkali-kali hanya untuk hari ini. Saya sama sekali tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya segera menghalangi di depan gadis itu sambil menangis dan membuat keributan. Cepat laporkan ke polisi. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Mereka adalah pedagang manusia. Kepala cepak itu seorang yang tidak sabaran.
Melihat saya berteriak begitu keras, dia juga mengayunkan tinjunya ke arah saya. Dasar tidak punya mata. Orang tua saya masih di sini. Benar saja, orang tua saya yang protektif datang. Dengan marah menariknya. Saat ini, asisten sudah datang bersama polisi. Kali ini tidak ada yang bisa pergi. Dibawa ke kantor polisi. Kepala cepak yang mengaku sebagai paman gadis itu. Bahkan informasi dasar gadis kecil itu pun tidak bisa dia sebutkan. Orang tua gadis kecil itu bahkan lebih gagap di depan polisi. Dengan ekspresi gugup. Tidak bisa disembunyikan lagi. Polisi mengikuti petunjuk, menemukan bahwa Xiaoping adalah pelaku berulang. Di belakangnya ada kelompok kriminal. Kali ini semua ditangkap. Orang tua memuji saya karena cakap. Melakukan perbuatan baik. Saya segera memanfaatkan kesempatan ini. Menunjuk keluarga gadis kecil yang sedang membuat keributan di kantor polisi kepada orang tua saya. Bukankah kalian selalu ingin seorang putri? Mari kita adopsi dia. Ya. Orang tua gadis kecil itu baru saja mengatakan bahwa mereka tidak mampu lagi membesarkannya. Membawanya kembali. Mereka juga tidak akan bisa menghidupinya. Siapapun yang mau memeliharanya, silakan. Polisi sedang melakukan pekerjaan ideologis mereka. Orang dewasa masih mendiskusikan masalah biaya adopsi. Saya tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hati saya. Memegang tangan gadis kecil itu. Halo. Nama saya Gu Feng. Kami sekeluarga akan sangat baik padamu. Saya jamin, apakah kamu mau hidup bersama kami? Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan berkedip. Nama saya Liu Qinghan. Saya masih bersedia takdir diubah oleh anak laki-laki pada saat ini. Saya percaya masa depan kita pasti akan indah. Sudut pandang Liu Qinghan di luar. Saya dibangunkan oleh tamparan. Dasar tidak berguna. Cepat pergi ke pasar untuk kami. Pria itu meraung ke arahku dengan garang. Melihatku linglung dan tidak bergerak. Dia hendak memukul lagi. Sayang, jangan pukul wajahnya, nanti tidak laku. Wanita di samping dengan cepat mengingatkan. Sambil membujuk bayi laki-laki di pelukannya. Sayangku. Setelah ayah dan ibu menjual gadis sialan itu, akan mengadakan pesta 1 bulan penuh untukmu dan membelikanmu pakaian baru. Aku mengucek mata. Di depanku adalah orang tua kandungku. Yang menjualku dengan tangan mereka sendiri. Memulai kehidupan sengsaraku. Bagaimana bisa mereka ada di jalan balas dendamku? Orang pertama yang harus diselesaikan adalah mereka. Dan bukankah aku sudah ditembak mati oleh polisi? Aku masih ingat. Pandangan Gu Feng yang terkejut dan kecewa. Memikirkan satu-satunya orang yang kurindukan di dunia ini. Hatiku tiba-tiba berdenyut sakit. Rasa sakit ini dengan jelas mengingatkanku bahwa aku masih hidup. Melihat tangan dan kaki kecilku sekarang. Aku segera menyadari bahwa aku telah terlahir kembali. Aku ingin sedikit tertawa. Terlahir kembali sebagai debu. Bayi kecil yang tidak berdaya ini. Kuulangi lagi. Penderitaan yang lebih buruk daripada kematian itu. Apa gunanya kelahiran kembali seperti ini? Tepat ketika para pedagang manusia hendak membawaku pergi secara paksa. Aku mengepalkan oleander di sakuku. Mencibir dalam hati. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Tapi saat itu, anak laki-laki itu bergegas mendekat. Melindungiku dengan erat di belakangnya. Liu Jinhan. Jangan takut. Aku datang. Itu adalah Gu Feng versi kecil. Dia datang untuk menyelamatkanku. Sebelum aku menempuh jalan kejahatan. Melakukan dosa yang tak terampuni. Datang untuk menyelamatkanku. Semuanya belum terlambat. Benarkah? Dia bahkan meminta orang tuanya untuk membawaku kembali dan tinggal bersama. Aku enggan mati. Dalam kehidupan ini, aku berusaha keras untuk belajar dan memperlakukan orang dengan baik. Aku tidak suka makanan mewah. Tidak suka memakai merek terkenal. Hanya antusias dengan kegiatan amal.
dan mendirikan proyek untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang diculik. Dengan ingatanku dari kehidupan sebelumnya, aku memberikan beberapa informasi kepada polisi, menyeret semua penjahat ke pengadilan. Dalam kehidupan ini, aku ingin menjadi orang yang jujur dan bermartabat. Gu Feng, kau membawaku keluar dari malam abadi. Kau memberiku matahari. Aku akan mencintai dunia ini untukmu. Berusaha keras untuk menjadi orang baik. Bisakah kau selalu berada di sisiku? Di pesta pernikahan? Aku bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku hanya menggenggam buket bunga. Sendi-sendi memutih. Seperti seorang tahanan yang menunggu vonis. Menunggu jawaban yang aku korbankan seluruh hidupku. Semua yang aku korbankan seluruh hidupku. Semua keberanian untuk berani bertanya. Apakah dia akan jijik dengan tangan yang pernah berlumuran darah ini? Apakah dia akan bosan dengan beratnya penyelamatan ini? Dia menatap mataku yang dalam. Gelombang besar langsung muncul. Adalah keterkejutan. Adalah sakit hati. Adalah melintasi arus ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya tiba di sisi lain yang mengharukan. Keterkejutan itu hanya berlangsung sesaat. Kemudian digantikan oleh keteguhan seperti batu karang. Dia menggenggam erat tanganku yang sedikit gemetar. Suaranya tidak keras, namun seperti menembus semua kebisingan lonceng. Dengan jelas dan tegas bergema di seluruh aula. Juga membentur hatiku dengan dingin. Jangan takut. Masa lalumu bukan belenggu. Masa depanmu ada aku yang menjagamu. Mulai dari gang kecil yang berlalu itu. Pilihanku tidak pernah berubah. Sisa hidupku, atau selamanya menjadi pendukungmu yang terkuat. Tidak hanya di belakangmu. Lebih di sisimu. Berjalan berdampingan. Sampai akhir waktu. Kata-katanya membara. Setiap kata membawa. Cukup untuk melelehkan hatiku. Kemudian, sebuah dasar bintang es. Air mata akhirnya pecah. Bukan lagi merah tua keputusasaan masa lalu. Melainkan kejernihan kelegaan dan kebahagiaan hidup ini. Kali ini, akhirnya kita menggenggam cahaya yang menjadi milik kita masing-masing. Selesai.